Karena saking deketnya sama customer kalau aku bilang, "Mohon maaf ya Bu, Mbak," gitu. Jual kesedihan. Heeh, jual kesedihan. Karena ini tidak bisa dihindari, Ya, jadi kita sebutin aja. Tapi gimana menurut Anda kalau harga saya ikut naik? Karena kan penurunan daya beli ini juga diikuti dengan kenaikan harga tadi kan sebenarnya. iya. Kita boleh kok kalau kita mengadakan survei ya, lebih ke Mhm, kayak, menjalin komunikasi sama customer kita, mhm terus mhm. kenapa, itu salah satu cara untuk mengidentifikasi masalah kita, penurunan omset kita itu kenapa gitu. Ketika harga naik, semuanya harga naik, justru kita semakin berpikir gimana supaya harga produksi kita turun. Yes, betul. Malah kalau misalnya kecenderungan semua naik, harga kita malah turun kan malah jadi sesuatu yang positif ya. Bisa jadi orang melihat, "Wih, ini lucu juga nih yang lain naik, trennya kok dia turun. Udah Mmm. saya beli deh nih," gitu. Podcast naik kelas. Podcast naik kelas. Lagi ini Lagi sedih. enggak sih, enggak sedih, cuman lagi ngelihat aja kok Mhm. penjualan banyak teman-teman nih banyak yang teriak jualan online lagi turun, jualan Mmm, offline juga lagi turun, omsetnya otomatis turun, padahal bentar lagi, tahun baru, bentar lagi lebaran, harus bayar THR, banyak ya. Aku ya. juga deg-degan nih. Karena ya satu kan kemarin ada berita juga ya, PPN naik. Udah dibahas kan kemarin ya? Iya Kayaknya ya? makanya, udah aku bahas sendiri tuh. Ngapain bahas sendiri? Tahu, Aneh banget. bahas-bahas sendiri, bayar-bayar sendiri. Jadi kayak semuanya emang naik, terus, Kayak itu juga berdampak kali ya ke dampak lagi apa ada ya pemerintahan baru, sentimen ya, sentimen terhadap, segala macam yang akan dilakukan kan gitu ya. Terus trust terhadap ya itu kebijakan-kebijakan baru itu juga kan, termasuk PPN. Terus kayaknya semuanya ya ekonomi global lagi ada perang dan lain-lain segala iya macem. sih. Terus kan semuanya jadi terkesan, mahal. Bukan terkesan emang mahal Iya Mal, nggak? coba deh, Iya terkesan kan aku kan ada produk pangsit isi ayam, mhm. itu ayam itu naik terus nggak ada cerita turun. Emang pernah ada harga turun ya? Sebenarnya kan harusnya harga emang naik terus Ah, ya? tapi kalau lewat Ramayana, lewat apa, harga turun, harga promo. Jadi ini label harganya diturunin namanya ditaruh di bawah itu Mbak sebenarnya gitu. Nggak gitu konsepnya, tapi emang harga-harga terutama yang bahan Mhm pokok mhm. ya. Memang kan dari tahun ke tahun yang namanya bahan pokok Mhm. menjelang Natal, Tahun Baru, Lebaran itu kan pasti Iya. ada kenaikan karena kan memang Mhm. ada peningkatan juga di situ gitu. Ada beberapa faktor yang bisa membuat harga itu bisa naik turun. Nah ini kan kaitannya sebenarnya kayak yang tadi kita sedihkan kan karena daya belinya ya, daya Iya, beli masyarakat kita menurun. Jadi misalnya kalau aku lihat, usahaku nih beras organik, kan itu di level menengah sebenarnya. Orang orang beli itu bukan beras yang murah, bukan bukan beras yang mahal juga, tapi yang beli kalau aku lihat, keluarga muda gitu-gitu. Kalau aku mmm, tanya, "Kenapa sekarang nggak beli?" "Ya ini Mas, ada kebutuhan lain." Jadi jadi dia skala jadi dia prioritasnya, switch ke nyari beras yang lebih murah nggak apa-apa deh gitu yang kan. penting makan. Yang penting makan, karena sehat belakangan menurut Ini mereka. curhatnya tukang beras. Ya kan jadi bingung ya, karena sebenarnya daya belinya mereka yang menurun. Selisih misalnya beli beras selisih bisa saving 100.000 sampai 200.000 sebulan itu buat mereka penting juga gitu. Betul, setuju. Tapi sebetulnya untuk Mhm daya beli turun ini juga ada tadi kan season ya, mhm misalnya, daya beli turun itu bisa jadi si orang-orang ini, si konsumen-konsumen kita nahan sesuatu yang mhm karena dia pengen beli sesuatu atau ada kebutuhan lain, misalnya anak mau mhm. sekolah, Nah, ya kan? sekolah masalahnya kan sekolah juga semakin mahal kalau bukan negeri ya, Iya, berarti kan dia harus saving, saving ya lebih. kan. Kemudian, tambah lagi memang harga-harga juga sudah mulai, ya beranjak Mhm naik gitu. Ada kekhawatiran juga sih dari market itu, ya bahwa kayaknya dia harus punya
simpenan lah. Jadi dia menahan untuk membelanjakan uangnya, ya kan. Tapi sektor lain juga ada juga yang ternyata di yang lain daya beli turun, ternyata ada di sektor-sektor yang lain naik. Oke. Tapi kan juga ada nih kalau kita lihat berita kan ada layoff banyak nih, Ya, pemutusan hubungan kerja. Jadi betul. orang-orang yang memang terutama di industri yang startup lah. Mm-mm. Kan kita kemarin lihat banyak Aduh, sekali. duit, cek duit. Kenapa cek duit? Iya kan mau belanja daya beli ujung-ujungnya harus punya duit lah. Aku juga cek saldo dulu lah. Iya. Ding, ding, ding. Waduh banyak banget mak. Ya. Jadi biar duitnya nggak berkurang, berarti duitnya ditahan nggak belanja gitu. Gitu kan, duitnya banyak banget. Amin. Boleh deh patungan transfer ke rekening saya. Donasi nggak sih? Donasi ya nggak boleh ya. Nggak boleh. Dalam rangka apa? Kan aku nggak minta. Kali aja mau ngasih kan ikhlas. Kayaknya boleh juga tuh kita mengumpulkan donasi. Iya tadi satu kalau penyebab utamanya kan kalau kita lihat ya tadi kenaikan memang secara umum secara global. Terus kemudian daya belinya turun karena ya emang nggak ada pekerjaan mungkin. Ya. Terus Menahan juga ya karena ada kepentingan atau ada perencanaan sesuatu. Sedangkan satu lagi biaya produksi akibat salah satunya kemarin rencana PPN baru rencana ya segala macam. Sekarang aja udah kerasa dampaknya gitu ya. Ya, terus kita nih harus gimana nih? Pelaku usaha nih menurut Mak Upit mengakali pengusaha, betul. Sorry. Ngomongin dong. Pengusaha ini si teman-teman ini ya, dan saya dan kamu. Kami itu harus ngapain sih sebenarnya menurut Mak Upit? Oke, kalau yang Mak Upit lakukan di bisnisnya Mak Upit, ya bisnisnya Mak Upit juga mengalami ada ya kontraksi, wah istilahnya. Lahiran emangnya. Jadi memang kita kalau kita dalam penjualan pasti kita ada evaluasi ya, evaluasi mingguan, evaluasi bulanan gitu terkait target kita, terus capaiannya sudah sampai sejauh mana, itu perlu banget kita evaluasi sehingga kita bisa tahu sebetulnya omset kita tuh naik, turun atau stuck, berhenti di kamu masalahnya, berhenti di situ gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tahu sebetulnya, kita bisa analisa permasalahannya apa dan kita harus buru-buru tanganin. Jadi menurut aku simpulin ya dari perkataan harus buru-buru tanganin. Yang pertama ini adalah kita kembali ke data, gitu ya. Melihat data penjualan, apalagi mungkin teman-teman udah punya pembukuan yang rapi, database yang lengkap, ini bisa kita evaluasi. Sebenarnya apa, gitu kan? Iya. Apa tuh maksudnya? Penyebabnya apa? Kenapa dia bisa turun? Ya, misalnya benar karena dampak yang tadi kita sebutin. Nah, terus what to do kan gitu ya. Apa yang harus dilakukan setelah kita melihat data itu? Betul, setelah kita tahu datanya, permasalahannya di mana. Misalnya yang penurunan kita itu di online misalnya. Kita misalnya ada 2 channel penjualan nih, ada di online atau di offline. Nah, kita akan bisa melihat sebetulnya yang turun nih lagi online-nya lagi turun. Kenapa? Kita lihat apakah ada dari kompetitor kita, ya kan? Kita juga bisa intipin loh gitu kan, penjualan mereka tuh bagus nggak gitu. Terus yang kedua kita bisa kasih promo atau gift buat naikin pembelian lagi gitu kan. Banyak promo-promo atau fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Sama yang terakhir yang aku selalu lakukan ya, kita harus menambah value sih Mas. Nah itu kan kalau kita runut satu-satu misalnya tadi, setelah kita tahu memang turun dan tahu kenapa, misalnya karena memang penjualannya juga ikut turun gitu ya, atau wah kelihatan nih orang yang nggak beli atau dia switch ke yang lebih murah. Nah itu kan kita bisa survei juga ke orang-orang yang memang kayak yang saya lakukan tadi ya. Kenapa kamu nggak beli lagi misalnya? Suka ditanya nggak sih Mas pelanggannya? Oh iya ya, justru kalau aku sih kan suka aku tanya kenapa, misalnya biasa dia order 3 kali atau sebulan itu 4 kali. Kita boleh kok kalau kita mengadakan survei ya, lebih ke kayak menjalin komunikasi sama customer kita, terus kenapa, itu salah satu cara untuk mengidentifikasi masalah kita, penurunan omset kita tuh kenapa gitu. Itu bisa dari yang paling dekat ya dari customer kita sih Mas. Nah iya makanya aku selalu nanya, kenapa nggak beli? Kamu nggak ditanyain? Kan belum beli, belum pernah beli berasku. Udah terus di online. Nggak ngomong lagi. Enggak lah, ngapain? Nggak komen.
Terus nggak beli lagi kan? Harus aku tanya kenapa nggak beli lagi? Oh Eh, kemahalan, kan nggak tahu kejauhan. datanya. Oh, Ongkosnya jauh mas. ongkos. Nah ini kan misalnya karena memang dia punya kebutuhan lain. Coba realisasinya adalah kita sebagai pemilik usaha gitu. Kalau aku mikir aku punya opsi yang lebih murah nggak? Ya, Misalnya tadinya mungkin dia beli 5 kilo, tawarin aja dulu yang 2 kilo mungkin kemasan kecil ya, kemasan kecil dengan kemasan harga yang hemat. sama gitu Ya, kan. Mungkin ya oke lah mereka masih mau makan itu, tapi kalau beli sekaligus mungkin dia agak turun mm-mm. ke Atau gramasinya. seminggu sekali makan Heeh, sehatnya gitu. heeh. Nah, kita tawarin kita punya lebih murah. Atau misalnya kedua, kita punya promo. Kita bikin promo nih buat spesial buat teman-teman yang terdampak tadi. Kadang-kadang gitu, kita bikin promo spesial karena kita tahu, wah ternyata lebih mahal. Kalau kita masih ada selisih margin misalnya, kita kurangin lah margin buat pelanggan Ya, setia gitu ya. Tapi ini betul. bukan promo yang kita buka secara umum ya. Ya, buat Misalnya buat orang-orang yang memang, orang-orang yang menjadi pelanggan kita. misalnya aku tahu dia udah beli lebih dari 10 tahun. Karena alasan harga, kenapa nggak kita coba promoin aja sedikit misalnya. Ya udah Bu, diskon aja deh nih 5 Itu sampai kan salah satu 10%. bentuk merayu ya. Ah, betul betul. Emang Merayu merayu. merayu customer kita Heeh. gitu. Biar buat teman-teman yang apalagi kalau produknya ada Mhm, expire date-nya ya. Nah, itu mhm. kan bahaya kalau misalnya kita udah Iya, punya stok banyak terus penjualannya ibaratnya keluarnya mampet mhm, kan daripada bahaya. nggak balik modal Kita atau jadi jual dead stock gitu tetap kan. tetap kita jual ada untungnya tapi ada diskonnya. Atau Mhm. bundling selanjutnya. Ya, Misalnya beli 2 dapat 1 atau beli 10 kilo saya lebihin 2 kilo deh. Itu kan, lumayan juga nih. Ya udah, mungkin karena daya belinya turun yang tadi, bisa jadi turun nggak segitunya. Ya iya, memang switching, tapi kalau kita kasih insentif, kita kasih perhatian lebih, malah mereka bisa jauh lebih loyal ke kita kan. iya. Kesannya kita sebagai pemilik usaha itu, eee, paham lah kondisinya. Jangan kita jualan lagi turun nih, ngumpul sama jualan lagi turun, mengeluh ya, nggak Mmm, melakukan apapun tapi akhirnya kadang-kadang karena saking deketnya sama customer kalau aku bilang, "Mohon maaf ya Bu, Mbak," gitu. jual kesedihan. Heeh, jual kesedihan. Karena ini tidak bisa dihindari, Ya, jadi kita sebutin aja. Tapi gimana menurut Anda kalau harga saya ikut naik? Karena kan penurunan daya beli ini juga diikuti dengan kenaikan harga tadi kan sebenarnya. iya, Kalau itu kita bikin surat edaran, terus kadang-kadang ada yang protes, "Ini nggak wah kalau naik gimana nih?" Segala mhm, macam. Nah, ini kita ada part di mana kita emang harus ada pendekatan secara personal sih kalau aku. iya, Ada pendekatan secara brand, ada pendekatan kalau memang ada pendekatan personal, nggak ada salahnya juga kita ngomong kalau memang ini harus naik. iya, Atau satu lagi tadi, kalau udah gitu, ya kalau kita punya opsi misalnya, oh biasanya makan pandan wangi, biasa makan mentik wangi. iya, ada Nah grade ada second ininya ya, aku punya satu beras yang memang ya sama-sama organik, tapi secara quality di bawah, varietasnya. iya, Jadi yang satu mungkin aromanis, yang ini nggak aromatik gitu. Ini ada sih saya punya organik sama sehatnya, tapi secara aroma, wanginya beda. mhm, Nah, kita bisa tawarin itu. Apalagi mungkin kalau teman-teman yang custom ya, produksi dari bahan baku, iya. mungkin kerajinan, mungkin fashion, dan lain-lain, ini kita bisa turunin bukan turunin standar sebenarnya, tapi mencari, eee, Titik sesuatu tengahnya ya, bisa jadi gini, bahannya kita bedain yang tadinya premium jadi nggak premium. oke. Tapi jangan jual di level yang sama gitu. Jadi Kita ada opsi ada ya, opsi. heeh, Jadi ada opsi kesekian yang tadi setelah yang saya sebutin tadi. Mungkin dengan adanya diskon dan lain-lain itu bisa memacu mereka untuk tetap dapat customer baru. Bahkan bisa menjaring customer baru kan. iya betul, Nah, setuju sih, dengan adanya opsi tadi ya, opsi yang lebih murah tapi lebih sehat. Tapi ingat ya value-nya kan kalau saya tadi analoginya dari beras organik saya ya. Misalnya beras organikku tuh sehat. Jadi kan priority-nya adalah makanan sehat. Jadi ketika sehat, nggak wangi, ya ada yang dikorbankan juga sama dia. Tapi apa yang dikorbankan dia tuh hanya wanginya misalnya, tapi sehatnya tetap dapat. Nah itu kan tergantung value dari usaha teman-teman gitu ya. Jadi dan value-nya itu disampaikan, di-deliver betul ke betul betul. ke customer-customer Mhm, kita. Kuncinya ya komunikasi dengan customer juga penting gitu. mhm, dan itu setelah tadi ya ada beberapa opsi untuk bisa kita pilih. Tapi ada opsi selanjutnya nih kalau menurutku.
Apa tuh? ketika daya beli turun, kan sebenarnya yang daya belinya turun tuh nggak semuanya. Maksudnya nggak pasti semua orang terdampak. Iya pasti ada level tertentu yang terdampak, ada Iya, level yang tidak. Maka level yang terakhir, opsi yang terakhir atau strategi yang terakhir buatku adalah jualan lebih kenceng lagi. ya promosinya. Promosinya lebih kenceng, membuka kanal baru, coba-coba yang Live baru. lagi live yang kemarin ya Ya, teman-teman kita udah belajar tentang live. misalnya live shopping, ya gedein iklannya. Iya. Ya itu adalah salah satu usaha kalau menurutku. Kalau mau ada tambahan lagi nggak? Sama sih, cuman kalau mau Maupit karena memang lebih banyak, B2B ya. Mhm, Kemarin aja nih, kalau Mister mungkin kasih opsinya yang second-nya dia grade-nya di bawah atau mhm. kemasannya lebih kecil. Kalau aku kebalik justru. Jadi ada satu B2B yang dia ternyata terkendala di pengiriman karena ternyata jauh. Oke. Akhirnya solusinya untuk neken karena dia lumayan cukup, ya belinya cukup sering gitu dalam satu Mhm. minggu tuh bisa 2 sampai 3 kali itu kan pengiriman. Akhirnya kita buat pengirimannya langsung ordernya langsung banyak. Mmm, Jadi dibalik justru karena itu ternyata bisa mengkonversi di ongkos kirim. mhm, Jadi biasa dia beli misalnya 1.000 pack, ya udah kita beli aja biar dalam 1 bulan itu bikin 1 minggu sekali pengiriman atau 2 mhm. minggu sekali pengiriman sehingga menurunkan kos untuk biaya pengiriman. Otomatis kan jadi pembaginya lebih sedikit kan terhadap jumlah, Iya iya. produk yang dia beli dan itu lumayan ada beberapa yang setuju akhirnya kita kirimnya jadi, tidak Bulk lebih banyak malah. mhm, malah jadi ordernya jadi lebih banyak dan dari situ kita juga bisa, ya udah kalau misalnya lebih banyak lagi kita kurangin lagi harganya. Iya. Sedikit gitu ya. Maksudnya, kita bisa hitung ulang lagi selain ada penyesuaian di ongkos kirimnya, kita juga bisa penyesuaian di harga produknya sendiri karena kuantitinya kan semakin banyak. Kita produksinya juga kalau belanjanya banyak, itu juga, apa, bisa mengurangi. Terus ada lagi sih satu tips buat temen-temen nih, buat, pengusaha yang memang itu kan terkait dengan ongkos kirim, terkait belanja sedikit atau banyak. Kalau teman-teman ini misalnya memproduksi, itu kolaborasi sama teman-teman yang lain itu boleh loh dan itu bisa menurunkan harga. Misalnya beli satu kintal itu harganya bisa lebih murah dibanding beli 1 kiloan. Misalnya saya, eee, pakai minyak, Mister juga pakai minyak, ya kita patungan aja beli misalnya 100 kilo. Lu 25 Mmm. gue 25 nanti baru dibagi 4 Iya gitu. iya Itu iya, akan paham paham. itu untuk dapat harga yang lebih Optimal, murah lebih karena aku murah. pun begitu ada, coffee shop yang memang jaraknya itu deketan di daerah Bandung ya. Jadi daripada aku kirim ke toko ini satu, ke toko ini satu, ke toko ini satu, akhirnya semua yang di wilayah itu cari satu sentralnya di mana, Mmm. pengirimannya ke situ, nanti nge-split tapi kita udah pisah-pisahin. Jadi Nah itu juga ngakalin ngakalin. ngakalin, COGS ya? Ya Harga betul, barang gimana supaya kita produksi bisa jauh lebih murah lagi, mhm, supaya mungkin kita bisa bertahan di harga lama atau bahkan harganya lebih bisa murah. lebih murah. Itu juga salah satu opsi sih yang memang dilakukan sama Herborg juga. Nah, ini banyak sekali opsi yang bisa teman-teman ambil sebenarnya dari beberapa contoh yang tadi. Atau mungkin kalau teman-teman juga punya usaha kira-kira ngakalin, tadi kan ya memang ketika harga naik, semuanya harga naik justru kita semakin berpikir gimana supaya harga produksi kita turun. Yes, betul. Malah kalau misalnya kecenderungan semua naik, harga kita malah turun kan malah jadi sesuatu yang positif ya. Bisa jadi orang melihat, "Wih ini lucu juga nih yang lain naik trennya kok dia turun. Udah Mhm, saya beli deh nih," gitu. Nah jadi iya, sekaligus menghemat kos gitu ya, menghemat kos, menghemat bagaimana kita produksi, ataupun yang jasa juga sama ya. Kalau kita pikir, ini kan kita di pabrik suara rakyat juga mikirin juga nih, oh semuanya, orang menghendaki yang murah-murah nih. iya, Gimana ya supaya bisa produksi murah? Nah, ini kan misalnya produksi video murah atau bagaimana, ada proyek tertentu yang memang dilakukan harus tadinya mungkin padat manusia misalnya gitu. Nah, bisa nggak dikerjakan lebih efektif? Nah, ini kan bisa kita mikirin kalau, oh ternyata, industri lagi agak lesu. Nah, ini gimana caranya untuk menjual sesuatu dengan harga yang lebih reasonable
Dan kita pun dituntut untuk selalu berpikir. Emang berat ya teman-teman ya, apalagi pengusaha-pengusaha ini kan bertahan 1-2 bulan itu sekarang kayaknya perubahannya semakin cepat ya, Mak. Banget, Kalau banget. dulu kan mungkin udahlah stay aja 5 tahun, nggak banyak yang berubah. Kalau Kita sekarang harus fleksibel banget ini tuh, betul. harus cepet gitu ya pergerakannya. Satset. Jadi kalau sekarang tuh mikir sehari 2 hari udah harus mikir lagi gitu Iya. ya, mikir lagi. Nah, ini sebenarnya challenge buat kita para pengusaha supaya dituntut untuk berpikir kreatif dan juga menyelesaikan masalah juga gitu kan. Karena ya sekali lagi kita punya data sekali lagi. Kalau teman-teman nggak punya data ini itu yang jadi sulit. Karena mau menganalisanya agak bingung Misalnya nggak gitu. tahu nih, saya bikin produk saya apa ya, harganya berapa ya, untungnya berapa ya, Kok nombok opsi yang terus? paling mahal apa ya sebenarnya, nggak tahu. Nah ini bisa jadi teman-teman memang harus beresin pembukuan dulu, datanya dulu, data penjualannya, data pembeliannya dan lain-lain. Baru kita bisa mengevaluasi dari data-data itu gitu. Dan nanti bisa kita terapkan apa yang seperti kita bicarakan tadi ya, misalnya dari sisi mau insentif di penjualan, mau ngomongin penghematan, mau ngomongin jualan lebih gitu ya. Jadi setelah kita tahu data, barulah kita bisa berbuat apapun. Jadi ya memang harus ditimbang-timbang ya. Nggak ada yang mudah. Kuncinya sih memang harus dihadapin, harus diselesaikan. Gak Heeh. bisa cuman mengeluh, Betul. menyalahkan siapa. Kenapa ya daya beli turun? Kenapa ya kondisinya seperti ini? Gak ketemu solusinya. Jadi ya solusinya adalah kita hadapin dan Ya kita selesaikan. kita selesaikan secara baik-baik. Ya kita cari jalan ini ya, jalan yang paling possible buat usaha kita bersama. Iya. Ketawa-ketawa aja Mang Fit. Selesai lah udah. Ya udahlah kalau gitu. Emang harus dibicarakan dan teman-teman silakan kirim komen ya teman-teman ya. Nanti balik lagi liatin orderan. lu balikin gitu orderan. Ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama naik kelas sekali lagi dengan adanya daya beli turun ini, misalnya dengan kenaikan harga ini dan ketidakstabilan yang sedang terjadi, mudah-mudahan membuat kita semakin kuat. Semakin kuat dan teman-teman tetap bisa bertahan, tetap tumbuh usahanya, tetap cuan. Amin. Cuan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.